Halo guys, welcome to my channel. Apa kabar nih semuanya? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan sangat semangat untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Kenalin, aku Verenia Cynthia, dan kali ini aku bakalan nge-review satu novel karya dari Agnes Jessica. Ini dia novelnya, Piano di Kotak Kaca. Check it out. Nah, tadi kita udah sama-sama lihat cover dari buku ini. Lihat ya lagi, kita ulang lagi. Kalau buku ini tuh warnanya pink, sama kayak bajuku hari ini. Warna pink itu adalah warna yang paling menggemaskan, tapi sangat berbeda dengan isi dari buku ini ya. Lihat judulnya, Piano di Kotak Kaca. Tentunya ada gambar pianonya di sini. Buku ini tuh lumayan tebal ya. Jadi aku selesai membaca buku ini tuh selama kurang lebih 4 sampai 5 hari. Untuk cover belakang buku ini, di sini ada menuliskan sedikit isi dari cerita dan ada kalimat yang ditebalin di sini. Aku akan bacain. Rapuh seperti piano di kotak kaca, sang pria memiliki wajah dan fisik yang cacat. Sang gadis, ayahnya dipenjara karena membunuh ibunya. Usia mereka berbeda 20 tahun. Dunia menolak mereka, namun takdir terus mempertemukan mereka. Mereka harus memilih melawan takdir atau dunia. Nah, dari sini nih kita udah bisa melihat isi dari cerita ini tentang apa sih? Ada satu slogan yang sering kita dengerin dan sangat berhubungan erat dengan isi novel ini. Jadi slogannya adalah ketika cinta buta dan tak pandang usia. Mungkin untuk novel ini, ketika pertama membaca yang kita lihat adalah penderitaan seorang anak yang menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Namun ternyata inti dari isi cerita ini adalah tentang cinta yang tak pandang usia. Jadi si kedua tokoh dalam cerita ini itu memiliki usia yang terpaut cukup jauh, yaitu 20 tahun. Dan itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk saling mencintai. Nah, jadi sekarang aku akan menceritakan sedikit dari isi buku ini ya. Aku udah nulis dan aku akan bacain. Kisah cinta antara Sheila dan Bram yang perbedaan usia mereka adalah 20 tahun. Ya, kita nggak salah baca kok, dan kalian nggak salah dengar. Perbedaan usia mereka emang 20 tahun. Cukup jauh ya, itu udah cocok dan udah bisa terkatakan seperti ayah dan anak. Nah, kalau pertama kali kita membaca buku ini, protagonis yang kita dapat itu adalah seorang anak dari seorang pembunuh. Nah, tapi ternyata isi cerita ini adalah tentang usia yang terpaut sangat jauh, namun tidak menjadi penghalang untuk sebuah hubungan bagi mereka. Dan sungguh ini membuat buku ini menjadi semakin menarik karena penuh dengan point of view atau POV yang sangat tidak diduga-duga ya. Oke, kita lanjut. Jadi cerita ini adalah diawali dengan Sheila atau si tokoh utama perempuan dalam cerita ini yang menderita karena keluarganya dalam ambang kehancuran. Jadi orang tuanya itu sering bertengkar. Kita biasa sering mendengarnya sekarang itu adalah broken home. Hingga suatu hari dikabarkan mamanya menghilang dan tidak ada kabar sama sekali. Dan papanya ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap ibunya sendiri atau terhadap istrinya sendiri. Meskipun tidak bukti kuat, tapi Charles atau ayah dari Sheila ini telah mengakui perbuatannya. Maka ia ditangkap. Saat itu Sheila selalu disebut sebagai anak pembunuh. Nah, hal itu juga yang membuat Sheila sejak kecil sudah memiliki sikap yang membawa darah pembunuh. Maksudnya gimana ya? Jadi Sheila ini memiliki sikap yang mudah terbawa emosi, ringan tangan. Kadang dia mencari sesuatu di sekitarnya itu untuk memukuli orang-orang yang mencari masalah. Jadi jangan sampai cari masalah dengan Sheila, atau enggak kalian akan ada dalam masalah besar.
setelah orang tuanya berpisah, awalnya dia dirawat oleh saudaranya. Jadi harus dipindahkan ke asrama. Bahkan hampir dikeluarkan dari sekolah karena sikapnya yang seperti itu. Beruntung, ia bertemu dengan Bram, pemuda yang tinggal berdua saja bersama pembantu di rumah belakang asrama. Jadi, Sheila ini kan anak yang nakal. Jadi, meskipun sudah dilarang mengunjungi rumah yang ada di belakang asrama itu, tapi dengan sikap Sheila yang sangat tidak mau diatur ini, Sheila tetap saja sangat penasaran dengan rumah itu. Namun ternyata ada satu keuntungan, yaitu dia dapat bertemu dengan Bram. Kalau mau diceritain sih, kisah hidup Sheila ini cukup panjang. Karena novelnya ya, lihat aja novel yang sepanjang ini ya. Orang berapa halaman ini? 300 halaman, hampir 400 halaman ya. Tapi skip time. Tapi hidupnya yang penuh drama dibawakan dengan baik oleh Sheila. Selain Sheila dan Bram tokoh utama, kita banyak tokoh lain yang diperkenalkan, semuanya mempunyai posisi yang penting dalam kisah ini. Begitu juga dengan figuran ataupun tokoh pembantu lainnya. Jadi setelah bertemu dengan Bram, kisah hidup Sheila gimana sih? Kisah hidup Sheila menjadi lebih menarik dan tentunya mereka bisa merasakan disayangi satu sama lain, karena selama ini mereka adalah dua insan atau dua orang yang sangat berbeda ya, yang sangat berbeda kepribadian, di mana Bram adalah orang yang sangat tertutup dan Sheila dengan kepribadiannya yang ekstrovert dan suka cari masalah. Namun ternyata mereka dipertemukan dalam cinta. Nah, tidak hanya konflik cinta ya, konflik hidup pun cukup banyak. Karena saudara Sheila ini cukup jahat loh. Biasa seperti bawang merah, bawang putih gitu. Jadi nggak perlu lah aku jelasin ya gimana jahatnya, panjang kali lebarnya, bagaimana cerita dari keluarga yang mengasuh Sheila ini. Nah, oleh karena usia dan keadaan, akhirnya Sheila dan Bram ini terpaksa berpisah. Namun, ketika 5 tahun berlalu, tepatnya setelah Sheila bisa dibilang cukup dewasa, dan tentu konflik baru pun muncul. Mereka akhirnya bisa bersama lagi. Wah, seperti lagunya Virgo yang seperti ini. Kita mencari jalan untuk kembali, tapi cinta yang menuntunmu kembali padaku. Nah, tanpa mereka itu menduga-duga, ternyata setelah 5 tahun berlalu, akhirnya Sheila dan Bram ini bisa bertemu kembali. But the end, cerita ini happy ending seperti sinetron-sinetron pada umumnya. Yang baik akan berakhir bahagia dan yang jahat akan bertobat. Kayak cerita-cerita di Indosiar gitu deh. Tapi Kak Agnes ini, sang penulis yang sangat cerdas ini, sukanya itu membuat sebuah novel yang happy ending. Overall kisah ini memuaskan, penulisannya cukup bagus, porsi show dan tell-nya cukup menarik dan seimbang. Konfliknya juga sangat bagus, meski ada beberapa yang mungkin sangat gampang untuk ditebak. Ada juga beberapa yang sangat sulit untuk dimengerti. Namun overall dari novel ini tuh sangat worth it ya untuk dibaca bagi kalian yang suka dengan cerita-cerita yang unik-unik seperti ini. Dan kemudian untuk aku sendiri yang memang kurang rajin atau kurang suka membaca novel-novel yang sampai setebal ini cukup worth it, karena menurutku kita nggak bosan-bosan gitu loh. Di tiap part atau tiap bagiannya akan menampilkan kejutan-kejutan yang menarik dan memancing emosi pembaca ya tentunya. Untuk kedepannya sih saran untuk Kak Agnes Jessica, semoga bisa mengeluarkan ide-ide yang lebih wow dan bisa membuat pembaca itu kaget. Seperti itu. Semoga semakin sukses ke depannya dan dapat mengeluarkan buku-buku baru yang lebih menarik lagi.
Nah, itu dia review dari aku ya. Itu menurut pendapat pribadi. Jadi kalau kalian memiliki pendapat atau sudut pandang tersendiri tentang buku ini, bagi yang udah baca, menurutku mungkin alur ceritanya nggak mungkin berubah dong ya. Cuman kan tadi ada beberapa pendapat seperti mungkin menurutku ceritanya sangat ada plot twist yang gampang ditebak. Mungkin gak semuanya ngerasain itu, karena aku sendiri ngerasain seperti itu karena aku sering nonton sinetron-sinetron yang gampang ditebak. Tapi tidak seburuk itu karena novel ini banyak kejutannya juga ya. So, kita udah sampai di akhir video. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin membaca buku-buku karya dari Kak Agnes Jessica ini. Aku Verenia Cynthia mengucapkan terima kasih bagi yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, gak perlu subscribe karena aku gak bakalan nampilin video apa lagi kayaknya. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Mark Lee makan kepiting. Thank you for everything. Teh Yung makan bakwan. See you next time everyone. Bye.